Rel Bengkong atau RBK Bojonegoro. Undercover Bojonegoro tahun 1980 sampai tahun 1990. Menyebut nama Rel Bengkong Bojonegoro tentu teman-teman sudah pada tahu. Kawasan yang saat ini menjadi Jalan Pondok Pinang ini dulu lebih dikenal dengan istilah Rel Bengkong. Bagaimana Rel Bengkong menjadi dikenal dan terkenal di masyarakat? Dan bagaimana ceritanya? Oke teman-teman, kita masih di Bojonegoro. Tepatnya kawasan kota Bojonegoro. Keberadaan Rel Bengkong baru dikenal masyarakat Bojonegoro sebagai kawasan remang-remangnya Bojonegoro kira-kira pada dekade awal tahun 1990-an. Kalau Mimin bilang, jalur rel kereta api jurusan Bojonegoro Jatirogo yang berada di Desa Sukorejo dan Kelurahan Ngrowo ini tak hanya remang-remang tapi peteng dedet alias gelap gulita. Karena tidak ada penerangan. Bagaimana Rel Bengkong menjadi kawasan remang Bojonegoro? Bojonegoro tahun 1970 sampai tahun 1980. Stasiun kereta api Bojonegoro bisa dibilang adalah kawasan yang tak pernah sepi kala itu. Aktivitas yang tak pernah berhenti sepanjang hari di kawasan depan stasiun kereta api Bojonegoro menjadikan kawasan stasiun Bojonegoro hidup sepanjang hari. Tak seperti kawasan lain di Bojonegoro yang mulai sepi dikala selepas pukul 21. Di kawasan stasiun Bojonegoro malah sebaliknya. Mulai keberangkatan dan kedatangan penumpang. Aktivitas bongkar muat dari balok-balok kayu jati, tembakau dan bahan material dari truk-truk besar terjadi sepanjang hari. Tak hanya aktivitas orang-orang saja, keberadaan warung-warung makan juga menjadikan depan stasiun jujugan bagi siapa saja yang ingin menikmati kuliner yang dipastikan selalu ada 24 jam. Beberapa tempat kuliner yang sempat terkenal kala itu diantaranya Rumah Makan Sampurna, Lontong Tahu Busurip, Depot Libra, Warung Ladi, Depot Putro Solo, Bakso Rombong Pak Petruk, Pecel Pasuhut, Rawon Desastro dan banyak lagi. Tempat-tempat kuliner ini buka silih berganti sepanjang hari. Ada yang buka pagi sampai sore, siang sampai malam, dan ada yang buka malam hingga pagi. Tak hanya tempat makan, warung ublik atau remang pun menjadi warna tersendiri di kawasan stasiun Bojonegoro. Tak hanya menjajakan kopi dan jajanan gorengan saja. Di warung remang tersebut juga terdapat wanita-wanita yang siap melayani syahwat sesaat bagi siapa saja yang ingin menyalurkannya. Ada sekitar puluhan wanita-wanita. Untuk wanita-wanita yang menyediakan jasa kenikmatan sesaat di kawasan stasiun Bojonegoro tersebut. Bergerombol di beberapa warung remang yang berada tepat di depan stasiun kalau sekarang pagar stasiun Bojonegoro. Wanita-wanita ini menyapa dan menawarkan jasanya kepada siapa saja yang datang di warung yang rata-rata para sopir yang sedang bongkar muat barang di depan stasiun. Dan tak sedikit pula pelanggan adalah masyarakat kota Bojonegoro. Anehnya, dalam melakukan prakteknya wanita-wanita ini tidak pernah nyebrang jalan atau di sisi utara jalan. Mereka hanya beroperasi di sisi selatan jalan saja. Transaksi dilakukan di warung remang. Setelah deal selanjutnya mereka bergegas ke hotel maju mundur atau gerbong-gerbong yang tak terpakai yang berada di selatan stasiun kereta api. Seringkali razia atau obrakan dilakukan polisi. Dan saat obrakan dilakukan para wanita-wanita itu pada berlarian ke pemukiman warga yang berada di depan stasiun Bojonegoro.
Beberapa di antaranya mereka ada yang menceburkan diri ke rawa-rawa atau kalenan dengan banyak tanaman kangkung dan klorak yang dulu banyak terdapat di kawasan utara stasiun untuk terhindar dari penangkapan petugas. Akhir 1980-an, keberadaan wanita-wanita penjajah kenikmatan sesaat ini semakin banyak dan operasi oleh polisi pun sering dilakukan. Terus bertambah banyaknya wanita-wanita yang menjajakan nikmat sesaat di depan stasiun Bojonegoro memunculkan perselisihan dan persaingan di antara mereka. Tak jarang karena saingan di antara mbak-mbak ini sampai terjadi adu fisik. Dari sinilah beberapa wanita-wanita ini memilih untuk minggir atau tidak beroperasi lagi di stasiun. Mereka dan beberapa wanita-wanita lain melakukan operasinya di sekitaran Tariani dan rel Bengkong. Pada tahun 1990-an, PT PJKA atau PT KAI saat itu mulai melakukan pelarangan berjualan di depan stasiun Bojonegoro. Tak hanya pelarangan saja, PJKA juga memagari sisi timur stasiun yang biasa dijadikan akses wanita-wanita dan pelanggan yang akan ke gerbong-gerbong di sisi selatan stasiun. Karena terbatasnya akses inilah secara perlahan wanita-wanita ini memindahkan diri. Dari yang awalnya yang hanya sebagian karena persaingan dan perselisihan, selanjutnya sebagian besar wanita-wanita penjajah cinta sesaat ini pun pindah di kawasan rel Bengkong. Kelompok satu berada di kawasan Tariani atau Jalan Ahmad Yani menuju rel Bengkong dan kelompok lain berada di sekitaran jembatan kereta di Kali Sukorejo. Puncak dari aktivitas remang-remang di kawasan rel Bengkong terjadi pada awal tahun 2001 atau saat jalur kereta api Bojonegoro-Jatirogo dinonaktifkan total.